Sebanyak 4.125 mahasiswa baru UMSU memulai perjalanan akademik mereka dengan mengikuti masa ta'aruf atau Masta Kolosal Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah atau IMM tahun 2025 yang digelar di pelataran kampus utama UMSU Jalan Kapten Mukhtar Basri Medan, Rabu 24 September 2025. Dengan mengusung tema trilogi IMM sebagai kompas pergerakan, menanamkan spirit 61 tahun membangun peradaban, kegiatan yang berlangsung selama 2 hari ini diisi dengan berbagai materi, mulai dari penguatan ideologi, kepemimpinan, wawasan kebangsaan, hingga pengenalan nilai-nilai kemuhammadiyahan. Dihadiri oleh Rektor UMSU Profesor Dr. Agusani MAP, Ketua Dewan Pimpinan Pusat atau DPP IMM, Rian Betradelza, Ketua Bidang Kadar DPP IMM Ihya Rizki, Ketua PWM Sumatera Utara Profesor Dr. Hashim Shah Nasution MA, Ketua PWA Sumatera Utara Dr. Nur Rahma Amini MAG, PDM ataupun PDA Kota Medan, BPH UMSU, anggota DPRD Kota Medan sekaligus vokal IMM Kota Medan Edi Syahputra STMT, Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan Dinas Pendidikan Kota Medan Bapak Mujiono SE, para wakil rektor, jajaran Orto Muhammadiyah, dan seluruh sivitas akademika UMSU. Terima kasih Ayahanda, Mastawa dan Mastawati. Pada hari ini kita harus banyak-banyak berterima kasih kepada Ayahanda Rektor. Karena fasilitas yang kita rasakan pada hari ini adalah bentuk komitmen beliau dalam menyalurkan semangatnya dalam menyambut Mastawa dan Mastawati. Agar lebih semangat berkuliah dan dapat menuntaskan perkuliahannya selama 4 tahun. Terima kasih Ayahanda. Ayahanda Rektor bukan hanya jabatan secara struktural kampus, tapi peran kiprahnya juga dalam membangun Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dapat kita rasakan hingga saat ini. Dari segi infrastruktur dan kualitas pendidikan yang semakin baik dari tahun ke tahun, diperkuat dengan membawa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara menjadi tuan rumah muktamar Muhammadiyah pada tahun 2027. Kegelisahanmu itu wajar, itu tanda hatimu hidup. Jangan buru-buru menyalahkan ilmu. Tan Malaka pernah bilang, tanpa ilmu, perjuangan akan tersesat. Membara, walau kau terus saja coba membukanya, namun suaraku takkan pernah bisa kau redam. Terkhusus pada IMM, saya tentu sebagai kader berusaha agar IMM menjadi tuan rumah di kampusnya sendiri. Ini adalah bukti daripada komitmen Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tidak berlebihan bahwasanya untuk menggagas acara seperti ini kita tidak ada berpikir masalah biaya dan sebagainya, tapi yang kita pikirkan adalah bagaimana bentuk rasa memiliki adik-adik kita kepada IMM di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Untuk itu, saya terima kasih kepada seluruh komisariat bahwa koordinasi saudara Farhan, tambah lagi dengan bimbingan dari DC IMM, DPD IMM. Acara yang digelar ini bukan acara-acara kecil-kecilan, tetapi adalah acara akbar yang dirancang secara baik. Kita telah memulai acara PKKMB 2 hari yang lalu dengan wajah yang berbeda. Sekarang kita laksanakan PKKMB yang kedua, yang untuk di hari kedua dengan masa ta'aruf, tapi juga dengan wajah yang berbeda. Maka tentu saya harapkan kepada anak sekalian, selain nantinya sebagai kader IMM yang juga akan aktif dalam bidang akademik dan juga dalam bidang masyarakat keilmuan, tentu juga bisa mengisi bidang-bidang kreativitas. Pastinya saya merasa terharu bahwasanya dari tahap-tahapan yang terlalui di UMSU ini, sejak mulai mahasiswa 100 orang sampai hari ini kita memiliki jumlah mahasiswa 20 orang. Semua perkembangan daripada organisasi IMM kita ini terus ikuti secara baik. Saya bersyukur
pada hari ini merupakan hari yang luar biasa. Tadi sampaikan oleh saudara Anda Farhan, bagaimana ke depan Muhammadiyah Sumatera Barat ditunjuk sebagai tuan rumah Muktamar tahun 2027. Saya rasa inilah modal kita. Kalau tadi ini tampil 65 personil orkestra, kita berharap pada Muktamar 2027 akan jumlah personil ini menjadi 200 orang, menjadikan sebuah orkestra yang tampil tingkat nasional dalam rangka Muktamar tahun 2027. Tambah lagi nanti, saya yakin ada sinian termasuk imam-imam sedikit, Anda akan menjadi relawan-relawan pada waktu Muktamar. Saya yakin, karena pada waktu itu Anda berada pada semester keempat ataupun semester 6 pada waktu Muktamar. Untuk itu pada wakil rektor 3 dari sekarang untuk deklarasi, karena bagaimanapun untuk Muktamar Muhammadiyah kita menyumbangkan lebih kurang 2.000 lawan yang terlibat dalam Muktamar Muhammadiyah. Maka itu kami berharap pada Anda Farhan, juga pada PCIMM, PDIMM, juga pemuda Muhammadiyah, atau lainnya, mari kita juga menyusun barisan bagaimana Muktamar Muhammadiyah. Walau kita tahu tahun 2000 Muktamar 47 lalu di Solo sukses, tapi kita berharap Muktamar tahun 2027 jauh lebih sukses dari Muktamar Solo pada waktu lalu. Kita berusaha juga untuk menampilkan Sumatera Utara tingkat nasional, karena dalam sejarah Muktamar ini kita tunggu sejak tahun 39. Sejak tahun 39 baru tahun 2027 Muktamar kembali di Sumatera Utara. Ini luar biasa. Mungkin nantinya Muktamar pada masa nanti kalau kita minta lagi jatah, bisa jadi 100 ataupun 110 tahun yang lalu akan datang, baru kembali datang ke Sumatera Utara. Ketika Mastawan dan Mastawati dikukuhkan menjadi mahasiswa UNSU, maka adik-adik sekalian wajib menjaga nama baik UNSU, wajib menjaga nama baik dosennya, wajib menjaga nama baik Civitas Akademinya, semua yang ada di dalamnya. Kita salut dan bangga kepada Pak Rektor kita, Pak Usadi, Profesor Bacari, bahwa nanti setelah ini Masta, sekarang adik-adik masih dinamakan Mastawan Mastawati. Nanti setelah mengikuti pengkaderan Darul Arqam Dasar, baru disematkan Imawan dan Imawati. Dan UNSU telah memfasilitasi kegiatan kaderisasi untuk anak-anak IMM. Yang perlu saya tegaskan bahwa IMM lah yang paling banyak melahirkan kader di Muhammadiyah ini. Nah, jadi adik-adik sekalian, semua senior-senior kalian hari ini yang ada di UNSU dulunya berasal dari IMM, dan dulunya ekonomi kami juga sama, kami ngekos sama, makan tidak makan sama, tapi kami punya cita-cita besar bisa eksis, khususnya di Kota Medan. Tepuk tangan dulu untuk para alumni. Saya menekankan dan saya menyarankan kepada teman-teman mahasiswa baru seluruh Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, maka organisasi ini adalah organisasi yang bergengsi dan memiliki eksistensi yang lebih. Hari ini Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah adalah gerbong dan tombak tujuan dari yang mau kita cita-citakan ke depan. Saya pernah membaca buku dari tokoh dunia namanya Alessandro Giuseppe Antonio Gerlando Travolta. Beliau merupakan salah satu filsuf yang terkenal di dunia. Beliau mengatakan begini, orang di saat itu berbicara mengenai tentang ide-ide, orang tengah itu berbicara mengenai tentang kejadian sekitar, orang kecil berbicara mengenai tentang orang lain. Maka saya yakin dan percaya yang hari ini berhadir seluruh mahasiswa baru, kita semua adalah orang-orang besar yang bukan berbicara mengenai tentang kejadian sekitar, yang bukan berbicara mengenai tentang orang lain, tapi kita berbicara mengenai tentang gagasan untuk membangun peradaban yang lebih baik lagi. Maka hari ini juga saya tekankan bahwa sebagai pionir-pionir penggerak bangsa, kita sebagai mahasiswa menjadi salah satu tolak ukur dan tanggung jawab kita yang seharusnya
mengedepankan kepentingan masyarakat. Maka tujuan kalian, gimana caranya bisa membesarkan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang hari ini menjadi gerakannya adalah internasionalisasi ke depan. Maka juga selain itu, selain menjaga nama baik kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, saya juga menekankan dan menyarankan kepada kawan-kawan, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah adalah jawabannya untuk menjunjung proses kalian dan membentuk karakter pribadi kalian menjadi lebih baik. Kita akan hitung bersama dari hitungan 1, 2, 3. Terima resmi masa kolosal IMM UMSU tahun 2025 dibuka. Maka itu setelah saya melihat penampilan dari salah seorang pastawan pada hari ini yang tampil membawakan sebuah lagu dan dua buah lagu, saya sudah berpikir agar depan kalau Anda ingin bergabung dengan band UMSU secara resmi hari ini, Anda silakan bergabung dengan UMSU Band. Untuk itu, kalau bersedia silakan tampil ke depan, yaitu Ananda Iqbal Juanda. Silakan, pernah ikut audisi? Pernah. Audisi apa? Dangdut Akademi 7, Pak. Oh, dangdut. Nah, sekarang bersedia kan Anda bergabung dengan UMSU Band? Insya Allah bersedia, Pak. Ya, untuk itu mengadakan visit ini mahasiswa yang namanya Iqbal, kita berikan beasiswa selama 1 semester. IMM adalah organisasi kemahasiswaan terbesar di Indonesia. IMM ini hadir di 35 provinsi, 352 kabupaten kota, 3.207 fakultas, dan IMM hari ini ada di 11 negara. Dan ada jutaan kader yang tersebar dari tahun 64 sampai 2025 dengan berbagai profesi. Ada yang jadi rektor dan rektor, ada yang jadi anggota dewan kayak Bang Edi, ada yang jadi menteri kayak Menteri Pendidikan kayak Mas Mukti. Nah, mudah-mudahan di 2029 ada presiden atau wakil presiden dari IMM. Artinya semua sektor ini profesi IMM hari ini sudah mampu mendiasporakan kader-kader yang sekarang kita sebut menjadi tokoh. Dan terakhir ada Bang Sarif jadi komisaris. Artinya di berbagai profesi apapun, profesionalitas apapun, IMM itu selalu ada. Maka jalan terbaik atau jalan yang pas bagi kawan-kawan untuk mengabdikan diri, melanjutkan perjuangan, itu sudah pasti Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Saya kira setelah masa ini semua komisariat harus berlomba-lomba untuk menggait kader yang ada 4.150 ini. Dan teman-teman sekalian, masuk menjadi kader IMM ini adalah sebuah kebanggaan dan keputusan hidup yang sangat berharga. Karena di IMM inilah teman-teman nanti tidak hanya diajarkan untuk bagaimana mengisi ruang-ruang pikiran, tapi juga membangun relasi, membangun koordinasi antar lembaga. Nah, IMM ini menyediakan ruang itu. Dan itu menurut saya untuk hidup di abad 21 ini itu memudahkan kita. Karena selain pikiran yang cerdas, juga jaringan yang luas. Pikiran yang cerdas tanpa diimbangi oleh jaringan yang luas akan membuat aktivitas hidup kita ini tersendat-sendat. Agar dia lancar maka butuh jaringan yang luas. Hadirin dan hadirat yang berbahagia, IMM sekarang sudah berusia 61 tahun. Jadi untuk sebuah organisasi terbesar, ia juga merupakan salah satu organisasi termatang. Berdiri tahun 64 dan sekarang sudah tahun 2025 dan usianya adalah 61 tahun. Artinya IMM sangat akan pengalaman. IMM kaya dengan metode-metode yang nantinya bisa membentuk personality teman-teman menjadi orang yang berguna. Karena sejatinya kita hidup itu kan bukan untuk mencari sempurna, tapi menambah daya guna. Dengan khairun nas anfa'uhum linnas.
sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat. Nah, IMM adalah tempat rumah penampungan bagi manusia-manusia yang ingin menjadi bermanfaat untuk semua kalangan. Tidak hanya untuk Muslim saya kira, tapi untuk di luar Islam, IMM juga melakukan itu. Nah, sekarang kita sudah punya sekitar 175 anggota istimewa. Jadi di IMM ini juga ada anggota istimewa teman-teman kita yang non-Muslim. Itu kemajuan, itu inklusivitasnya. Nah, tentu ini menjadi semacam wajah baru IMM yang akan setiap saat dibaca dalam. Nah, teman-teman, ketika masuk IMM, saya kira itu adalah keputusan terbaik dan jangan ragu-ragu untuk masuk IMM. IMM, IMM, IMM. Dalam sambutannya, Rektor UMSU menegaskan komitmen universitas dalam mendukung penuh setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh IMM dan menyoroti kontribusi IMM yang telah melahirkan banyak kader unggul. Tentu berbicara tentang bagaimana proses pengkaderan, saya ini kan sebagai rektor adalah bagaimana mempersiapkan infrastruktur. Nah, rumah untuk pengkaderan itu sudah ada, yaitu Universitas Muhammad telah. Kebetulan saya yang manage, diberikan amanah oleh pimpinan pusat kemudian. Nah, untuk itu tentu bagaimana memanfaatkan infrastruktur ini dalam rangka proses pengkaderan tentu saya serahkan kepada ada di sini DPP, ada DPD, ada PC, dan ada komisariat. Inilah nanti akan melaksanakan program-program tentu terkait dengan fungsi daripada universitas adalah pembinaan. Nah, untuk itu saya bersyukur bahwasanya inilah menjadi komitmen saya. Artinya tidak akan mungkin organisasi berjalan baik tanpa didukung atau komitmen daripada universitas. Maka hari ini terbukti bahwasanya perjalanan panjang IMM di Universitas Sumatera itu bukti bahwasanya komitmen pembinaan mulai dari tingkat universitas sampai ke tingkat fakultas. Dan saya berbangga pada hari ini di saat-saat situasi sulit untuk mendapatkan mahasiswa baru masuk perguruan tinggi swasta, tapi UMSU masih bisa mendapat kepercayaan. Maka untuk itu, ini tentu kita jaga bersama-sama. Hal ini tidak terlepas daripada bagaimana potret terhadap UMSU, terutama dalam rangka pembinaan IMM di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Seperti apa peran kegiatan besar ini mendukung muktamar nantinya? Saya rasa ini sebagai ajang uji coba, karena kita tahu muktamar ini adalah perhelatan besar. Karena bagaimanapun bukan saja dihadiri oleh para peserta dalam, tetapi juga luar negeri. Kita perkirakan 1,7 juta yang akan hadir Sumatera Utara. Tentu memerlukan persiapan panitia baik panitia pusat maupun panitia penyelenggara. Karena kami sekarang ini sedang menyusun bagaimana acara itu berjalan secara baik, baik dalam rangka pelaksanaan penyelenggaranya maupun tentu juga dalam hasilnya. Maka itu nanti ini adalah merupakan gambaran. Kita tahu nanti panitia terlibat mungkin lebih kurang 3.000, maka modal utama adalah adik-adik IMM yang mengikuti Masta Ta'aruf pada hari ini akan menjadi ujung tombak pelaksanaan muktamar di bidang relawan untuk mendampingi para tamu kita yang ada di Sumatera Utara begitu mereka berkunjung ke Sumatera Utara. Kampus adalah suatu tempat lembaga di mana membentuk karakter. Dan karena ini IMM, Muhammadiyah dan Muhammadiyah itu gerakan keagamaan, kita juga mengingatkan mereka sebentar apapun orang, agama harus akan membimbing kita dan Allah akan selalu menjaga kita. Tentu saja kita pelihara ibadah kita dan itu menjadi ciri dari IMM ini. Jadi intelektualnya terus, karena tidak mungkin orang bisa menjadi pemimpin kalau intelektualnya dia dungu, tapi juga dia harus memiliki kepribadian. Dan itulah yang sering diulang-ulang di dalam Mars IMM itu. Ya, ini salah satu wujud dari statement saya yang selalu saya sampaikan bahwa IMM ini kan organisasi kader dan organisasi kemuhammadian. Ini komitmen kita dalam mewujudkan minimal IMM ini harus ada 1 hari sebelum hari kiamat. Nah, jadi proses kaderisasi itu menjaga komitmen ini. Nah, setelah di UMSU ini kita lihat begitu meriah sekali ya, meriah sekali, dan itu tidak terlepas dari arahan nasihat Pak Rektor, kepedulian Pak Rektor terhadap IMM. Saya sampaikan tadi ya, kampus-kampus lain harusnya mencontoh UMSU dalam rangka mengembangkan potensi kader, menjaga soliditas kader dan membentuk insan-insan unggul.
Dan saya kira UMSU layak untuk menjadi rujukan bagi kampus-kampus PTM se-Indonesia. Dan selanjutnya tadi ada juga Masta yang mampu diberikan beasiswa oleh Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Seperti apa Abang dan menanggapi? Ya, saya kira BPP IMM sangat mengapresiasi itu. Kita tahu sepak terjangnya Pak Rektor ya. Profesor Agusani ini kan bukan rektor yang omon-omon ya. Langsung memberikan manfaat jelas dampaknya kepada kader-kader. Dan itu lagi-lagi saya sampaikan, para insan akademika yang bernaung di seluruh PTM AUM itu harus mencontoh konkretisasi dari gerakan pembinaan yang dilakukan oleh Pak Rektor. Saya kira itu. Baik, terakhir tentang muktamar sedikit Abang dan tanggapan. Ya, muktamar saya kira dengan tadi sudah ada Masta Kolosal yang begitu meriah. Saya optimis muktamar di Sumatera Utara ini lebih meriah lagi. Pertama, infrastrukturnya lengkap, sumber daya manusianya unggul, soliditasnya luar biasa. Nah, ini hal-hal yang penting untuk menunjang kemeriahan muktamar dan saya kira sudah ditampilkan oleh UMSU tadi. Seperti apa mungkin kita khususkan untuk yang putri kaderisasi yang akan didukung oleh PWA sendiri? Baik, sebenarnya kader Imawati ya tentunya nanti kita harapkan sebagai kaderisasi transformasi untuk kader Aisyah ke depannya. Karena apapun ceritanya Imawati ataupun Ipmawati itu kita harapkan karena beliau lah atau mereka ke depannya menjadi regenerasi Aisyah masa depan. Kontribusi UMSU kepada kita ya terutama anak-anak mahasiswa Imawati maupun Imawannya ya itu luar biasa. Kenapa? Karena diberikan pembekalan cukup luar biasa. Jadi gini, ada sabda Rasulullah, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Ya, jadi kata Rasulullah, aku tuh diutus ke dunia ini adalah untuk memperbaiki akhlak manusia. Jadi kita berharap ke depannya Imawan dan Imawati generasi IMM ini ya harus mencontoh bagaimana Rasulullah itu supaya menjadi orang yang unggul, cerdas dan terpercaya. Amanah terhadap dirinya, amanah terhadap keluarganya, amanah juga terhadap masyarakatnya. Saya pikir seperti itu supaya menjadi unggul, cerdas dan terpercaya. Baik. Saya pikir ya mulai dari mahasiswa baru ini nanti kan ada pelaksanaan Baitul Arqam mahasiswa, itu kan sudah ada sebuah kaderisasi yang dilakukan oleh pihak Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan kita berharap bahwa IMM ini sudah banyak sekali menoreh prestasi-prestasi terutama mereka menjadi ko-instruktur di dalam Baitul Arqam mahasiswa dan mahasiswa yang mengikuti sebagai ko-instruktur itu nanti akan mendapatkan rekognisi bebas KKN. Kan luar biasa toh ya, IMM luar biasa ya. Kemudian UMSU juga memberikan kesempatan ini recognize loh pembebasan KKN bagi mahasiswa terutama yang ikut menjadi ko-instruktur. Jadi kaderisasinya jelas. Ada momen spesial dalam rangkaian kegiatan Masta IMM tahun 2025 yaitu pemberian apresiasi beasiswa 1 semester kepada salah satu mahasiswa baru yang menunjukkan bakat di bidang tarik suara, Iqbal Juanda oleh Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Kegiatan Masta Kolosal IMM UMSU resmi dibuka oleh Ketua Umum Pimpinan Cabang IMM Kota Medan, M. Rais Prayogo, yang mengajak seluruh maba UMSU untuk tidak hanya fokus pada capaian akademik, tetapi juga aktif dalam berorganisasi. Ketua Dewan Pimpinan Pusat atau DPP Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah atau IMM, Imawan Rian Betradelza, memberikan apresiasi tinggi atas penyelenggaraan Masta Kolosal IMM UMSU tahun 2025. Ia menilai kegiatan yang diikuti ribuan mahasiswa baru tersebut berjalan dengan sangat apik dan penuh makna. UMSU memberikan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan Masta Kolosal IMM tahun 2025. Dukungan ini sejalan dengan komitmen universitas dalam membina mahasiswa baru, tidak hanya dari sisi kecerdasan intelektual tetapi juga spiritual dan juga sosial.